Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wa din. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Ayyuhal ikhwah pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan melanjutkan ta'liq al-kitab al-aqidah wasithiyah. Dan pada kesempatan yang baik ini, setelah kita belajar bersama tentang itsbat sifat ar-ridha was-sukht wal-karahiyah wal-ghadab lillahi azza wa jalla. Setelah sebelumnya kita sudah belajar bersama tentang ayat-ayat yang menetapkan sifat ridha, sifat marah, sifat jengkel, sifat benci yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Tentu ketika kita menetapkan sifat-sifat itu sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas tentang nas-nas yang berbicara tentang wajibullah Azza wa Jalla. Nas-nas yang menetapkan sifat datang bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk minas sifat al-fi'liyah, termasuk sifat-sifat yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat ada sifat dzatiyah, ada sifat yang terkait dengan zatnya, dan ada sifat fi'liyah, ada sifat-sifat yang terkait dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah sifat yang terakhir disebutkan oleh Syekh Islam rahimahullah. Dan setelah ini beliau akan membahas tentang sifat-sifat dzatiyah. Beliau menyebutkan surat Al-Baqarah ayat 210. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr." Hal yanzurun, apakah mereka akan menanti illa ay ya'tiyahumullahu fi dhulal. Kalimat ini adalah tahdid dan wa'id kufar, merupakan ancaman bagi orang-orang yang masih kafir, ancaman bagi orang-orang yang masih musyrik dan belum mengucapkan dua kalimat syahadat setelah datang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan masih nyaman dengan kekufurannya. Maka Allah Azza wa Jalla ancam dengan kalimat ini. Apakah mereka masih menunggu? Apakah mereka masih menanti dan tidak juga mau mengucapkan dua kalimat syahadat? Padahal petunjuk sudah datang dari Allah Azza wa Jalla. Al-Quran sudah diturunkan, Nabi SAW sudah diutus. Mereka juga faham dengan kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, tapi mereka belum mau masuk Islam juga. Ini pertanda ada kufur, ada i'rad. Di dalam hati mereka ada kekufuran, di dalam hati mereka ada sikap berpaling dari petunjuk yang sudah Allah Subhanahu wa taala kirimkan. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Apakah mereka masih menanti kecuali sampai datangnya Allah Azza wa Jalla? Ay ya'tiyahumullah. Fahami baik-baik di dalam ayat ini, illa an ya'tiyahumullah, kecuali sampai datangnya Allah Azza wa Jalla. Ayat ya'tiyahumullah di sini Allah Azza wa Jalla sebagai fa'ilnya dan fi'ilnya adalah an ya'tiya. Apakah mereka menanti kecuali sampai datangnya Allah Azza wa Jalla fi dhulalin minal ghamam, yaitu dengan dhulal, dengan peneduh dari awan, wal malaikah,
Demikian juga para malaikat. Wa qudiyal amr, sampai diputuskan perkaranya. Maksudnya adalah ketika manusia di padang mahsyar kemudian nanti diputuskan di fasal qada, mulai terjadi peradilan di akhirat kelak. Ancaman yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang sudah mendapatkan sebenarnya petunjuk berupa penjelasan Al-Quran sudah diturunkan, dakwah Nabi SAW pun sudah mereka pahami sebagiannya, tapi mereka masih belum mau masuk Islam. Padahal mukjizat, tanda-tanda kenabian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sudah banyak ditunjukkan kepada mereka, namun masih berpaling dari Islam. Maka Allah Azza wa Jalla menyampaikan kalimat ini sebagai ancaman yang keras, dan syahidnya adalah ayyatiyahumullah. Apakah mereka menanti untuk masuk Islam sampai Allah Azza wa Jalla datang di hari kiamat? Di hari kiamat. Di sini ayyatiyahumullah, Allah sebagai fa'il yang memiliki sifat an-ya'tiyah untuk menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki sifat datang. Kemudian di dalam ayat selanjutnya yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, wa qawluhu hal yanzurun illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Di dalam surat Al-An'am ayat 158, apakah mereka nanti untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sampai mereka didatangi oleh para malaikat, sampai para malaikat datang kepada mereka, aw ya'tiya rabbuk, atau Rabbmu yang langsung datang, bukan malaikat yang datang, tapi Allah Azza wa Jalla yang langsung datang. Apakah mereka menanti ini untuk bertaubat sampai datang malakul maut mencabut nyawa mereka, ataukah langsung Allah Azza wa Jalla yang mendatangi mereka untuk mencabut nyawa mereka? Aw ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian tanda-tanda kebesaran Rabbmu, baik itu dengan tanda-tanda hari kiamat ataupun yang lain. Di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan aw ya'tiya rabbuk, atau datang Rabbmu. Itu tandanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ityan, memiliki sifat maji, memiliki sifat datang, dan Allah Azza wa Jalla yang melakukan. Dan ketika di sini fi'il ya'tiya, ayyatiya disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, dan di sini jelas Allahu Rabbuka, Allah sebagai fa'il, dan fi'ilnya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ditakwil. Tidak boleh ditakwil. Tidak boleh dikatakan aw ya'tiya rahmatu rabbik, yang datang rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah, mereka ketika tidak mau menetapkan sifat maji dan ityan bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka takwil. Bagaimana takwilnya? Mereka tambahi lafaz dalam tafsir mereka dengan rahmatu rabbik, amru rabbik, yang datang perkaranya Allah Azza wa Jalla, yang datang perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan bukan Allah Azza wa Jalla. Padahal ayatnya jelas, fi'il tersebut disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang datang adalah zatnya Allah. Sehingga yang datang adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat tadi surat Al-Baqarah ayat 210, illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikah. Allah Subhanahu wa taala datang dengan peneduh dari awan. Artinya memang di
padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala mendatangi manusia sehingga terlihat oleh orang-orang yang beriman. Demikian juga orang-orang munafikun. Hanya bagi orang-orang kafir tertutup. Mereka tertutup, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dari sejak di padang mahsyar. Beda dengan orang-orang munafik, ketika mereka di dunia ada ibadah-ibadah yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan yang mereka lakukan, ibadah yang mereka lakukan dengan diperlihatkan. Mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, tapi nanti ketika manusia sudah menempati tempatnya masing-masing, orang yang menjadi penghuni surga masuk ke surga, penghuni neraka masuk ke neraka, orang kafir, orang munafik dan sebagainya, maka orang munafik sangat tersiksa batinnya karena sudah tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sebelumnya mereka di padang mahsyar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-21 dan 22. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi itu digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, dakkan dakka. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Kemudian datanglah Rabbmu, demikian juga malaikat dengan bersaf-saf, berbaris-baris dengan rapinya. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat majid. Apa itu majid? Jaa yajib, apa artinya? Datang. Allah Azza wa Jalla datang. Kemudian nanti datang di padang mahsyar dan melangsungkan banyak yang dilangsungkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu mengadili manusia, memproses dari mulai menginterogasi, menghisab, membuka buku catatan amal dan lain sebagainya. Wa jaa rabbuk, dan datanglah Rabbmu. Dan ini jelas sekali kalimat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang melakukan, karena di sini wa jaa rabbuk fa'ilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak benar atau tafsir yang batil ketika ada yang mentakwil dengan wajah amru rabbik, datanglah perintah Rabbmu. Ini keliru besar, karena fa'ilnya di sini jelas Allah Subhanahu wa taala. Dan ajma'al ulama wa ajma'as sahabah, para sahabat telah berijma' bahwasanya tafsir kalimat majid di sini adalah majid. Sifat datang ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh ditakwil dengan ditambah rahmat atau amr ataupun yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka siapa yang mentakwil dengan takwil yang batil, dengan meyakini bahwasanya yang datang adalah rahmat Allah atau perintah Allah Azza wa Jalla atau yang lainnya, ini termasuk tahrifun li ayatillahi Azza wa Jalla wa huwa min at-tahrif al-ma'nawi, termasuk orang yang merubah ayat Allah Azza wa Jalla dari sisi maknanya, merubah dari sisi maknanya, karena yang Allah Azza wa Jalla kehendaki bilisanil arabiyyin mubin. Allah Azza wa Jalla berbicara dengan bahasa Arab yang sangat jelas, sehingga ketika kalimat jaa disandarkan kepada Rabbmu, maka yang menjadi fa'il, yang menjadi pelaku adalah Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian sifat datang itu milik Allah. Tidak boleh dikatakan wajaa rahmatu rabbik, jaa fadlu rabbik, yang datang kemuliaannya Allah, yang datang rezekinya Allah Azza wa Jalla. Ini berarti menyandarkan sifat tersebut kepada makhluk. Dan ini kezaliman yang besar jika ada orang-orang yang melakukan demikian, karena menganggap bahwa sifat-sifat itu dimiliki oleh makhluk padahal Allah Azza wa Jalla telah menetapkannya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan di dalam kitabnya Mukhtasar Sawa'iq al-Mursalah, wal ityan wal maji'u al-mudhafu ilaihi naw'an. Sifat ityan atau maji
yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Yang pertama mutlaqun wa muqayyad. Mutlaq wa muqayyad. Yang satu mutlak dan yang satu muqayyad. Muqayyad berarti terikat. Fa idza kana al-muradu maji' rahmatnya aw adabih wa nahwu dzalik, quyida bidzalika kama fil hadits. Apabila yang dimaksud yang datang adalah rahmatnya Allah atau adabnya Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diikat dengan lafaz yang jelas sebagaimana di dalam hadis, hatta jaa Allahu birrahmati wal khair, sampai Allah Azza wa Jalla mendatangkan dengan rahmat dan kebaikannya. Kalau seandainya yang dimaksud di dalam ayat tadi adalah rahmat atau adab atau keutamaan atau rezeki sebagaimana yang ditakwil dan ditahrif oleh orang-orang Mu'tazilah, maka pasti lafaznya akan jelas menunjukkan demikian. Sebagaimana di dalam hadis, hatta jaa Allahu birrahmah, sampai Allah mendatangkan rahmatnya. Ini jelas, hatta jaa Allahu birrahmah, sampai Allah Azza wa Jalla mendatangkan rahmatnya. Wal khair, atau mendatangkan kebaikannya. Ini kalau memang maksudnya adalah adab atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, pasti akan disebutkan dengan lafaz demikian. Tapi ketika yang Allah Azza wa Jalla inginkan bahwasanya yang datang adalah Allah sendiri, zatnya Allah Subhanahu wa taala yang datang, maka tidak boleh ditahrif. Tidak boleh diapa? Ditahrif. Dan tahrif di sini tahrifnya apa? Tahrif maknawi, karena tahrif ada dua, ada tahriful lafzi dan ada tahrif maknawi. Merubah nas baik Al-Quran ataupun hadis itu ada dua macam. Yang pertama tahriful lafzi, merubah lafaz. Merubah lafaz. Contohnya merubah lafaz. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Orang Yahudi disuruh minta ampun, hittatun naghfir lakum khatayakum, tapi mereka mengatakan apa? Hittatun. Disuruh minta ampun malah mintanya gandum. Dasar orang memang pikirannya dunia. Disuruh minta ampun malah mintanya gandum. Hittat, ha, ta, ta marbutah langsung. Tapi orang Yahudi merubah dengan menambah apa? Huruf. Jadi hintat. Apa arti hintat? Na'udzubillah. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sehingga siapapun yang merubah nas Al-Quran ataupun hadis itu punya nenek moyang. Siapa nenek moyangnya? Yahudi. Orang Mu'tazilah yang hobi mentahrif, nenek moyangnya Yahudi. Nenek moyangnya Yahudi. Maka siapa yang mentahrif-tahrif Al-Quran ataupun hadis, ini berarti muridnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Yang kedua adalah tahrif maknawi. Tahrif maknawi, berubah makna, dan ini yang paling banyak. Ya, merubah makna. Dan itu yang paling banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bab sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di dalam ayat ini termasuk mereka rubah wajah Rabbuk, dan datang Rabbmu, zatnya. Tapi dirubah oleh orang-orang Mu'tazilah dengan mereka mentakwil waja'a fadlu rabbik, waja'a amru rabbik, waja'a rahmatu rabbik, dan lain sebagainya. Maka kita bantah. Bagaimana kita bantahnya? Kita membantahnya bahwa waja'a rabbuka secara bahasa fa'ilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa'ilnya adalah Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang disepakati, diijma'kan oleh para salaf, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in memahami demikian. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat maji, tidak boleh ditakwil tahrif, sehingga siapa yang mentahrif maka telah menyelisihi ijma', dan menyelisihi lughah, menyelisihi bahasa. Karena bahasa Arab ketika ada fi'il dan setelahnya ada fa'il,
maka fi'il itu yang mengerjakan adalah fa'ilnya. Tidak boleh ditakwil kepada yang lain-lain. Tidak boleh ditakwil kepada yang lain-lain. Kalau maksudnya lain, pasti akan disebut atau akan ditakdirkan dengan lafaz yang lain sebagaimana dalam hadis hatta jaa Allah bi rahmati wal khair. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah ketika merubah ayat-ayat yang seperti ini mukhalifun lil ijma' wa mukhalifun lima alaihi salaful ummah, menyelisih ijma' dan menyelisih bahasa. Apalagi tahrif ataupun takwil yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah itu hanya karena ingin menyebarkan pemahaman mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak memiliki sifat. Jadi takwil yang mereka lakukan ini sebagai bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena akan menghilangkan sifat dari sifat Allah Azza wa Jalla, akan berbuntut mengingkari sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Tadi ityan al-muqayyad, yaitu sifat datang yang terikat. Kalau yang dimaksud adalah yang datang rahmat atau adabnya, pasti lafaznya akan disebutkan sekaligus. Demikian juga di dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa laqad ji'nahu bi kitabin fassalnahu ala ilm. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sungguh kami telah mendatangkan untuk mereka kitab. Kalau yang dimaksud yang datang adalah kitab, pasti Allah akan jelaskan di kitabin. Di kitabin dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang datang bukan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dijelaskan sebagaimana di dalam lafaz ayat ini. Yang kedua, al-ityan wal maji' al-mutlaq. Kalau disebutkan yang datang di dalam Al-Quran secara mutlak, tidak dikaitkan dengan sesuatu, maka maksudnya adalah la yakunu illa maji'uhu subhanahu. Maka maksudnya adalah yang datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam ayat tadi, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi hulalin minal ghamam. Apakah mereka akan masuk Islam dengan menanti terus sampai Allah Azza wa Jalla datang dengan awan yang menutupi mereka? Wa qawluhu wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabbmu datang, demikian juga malaikat datang dengan berbaris-baris. Itu semua menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki sifat datang. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab setelahnya, itsbatul wajhi lillahi subhanahu. Menetapkan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab ini, yaitu menetapkan sifat zat bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu wajahnya. Wa qawluhu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Dan kekalah wajah Rabbmu yang beri kemuliaan. Di dalam surat Al-Rahman ayat 27, demikian juga di dalam surat Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in harikun illa wajhah. Kullu syai'in harikun illa wajhah. Semua itu akan hancur, semua akan binasa kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini semuanya, baik yang ada dalam surah Ar-Rahman ataupun di dalam surah Al-Qasas, menetapkan bahwa semua akan binasa, semua akan mati, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah merasakan mati. Beda dengan penduduk langit, beda dengan penduduk bumi,
semuanya akan merasakan kematian. Allah Azza wa Jalla yang bersemayam di atas arsy, Allah Azza wa Jalla tidak mati. Karena Allah Azza wa Jalla yang dinamakan Al-Hayy, yang maha hidup, selalu hidup dan tidak akan pernah merasakan kematian. Bahkan yang mirip dengan kematian pun tidak. Apa yang mirip dengan kematian? Tidur. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tidak merasakan muqaddimah ngantuk apalagi tidur. Muqaddimah ngantuk pun tidak. Merasa matanya pegel pengen tidur pun tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika terjadi hal itu pada Allah, pasti dunia ini akan rusak. Dan itu mustahil terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya Allah Azza wa Jalla wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tentu semua yang dimiliki oleh Allah, semua zatnya Allah Subhanahu wa taala mulia. Dan ketika disebutkan wa yabqa wajhu rabbik, dan kekalah wajah Rabbmu, itu untuk menunjukkan semuanya kekal yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya zatnya Allah Azza wa Jalla tidak ada yang binasa, tidak ada yang punah, tidak ada yang expired. Beda dengan makhluk, pasti ada yang rusak, pasti ada yang perlu diperbaiki. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yabqa. Kenapa disebutkan dengan fi'il mudhari'? Karena fi'il mudhari' yufidu tajaddud wal istiqbal. Kalimat istiqbal ini penting untuk dipahami untuk menunjukkan bahwasanya kekalnya Allah Azza wa Jalla tanpa ada batas. Kekalnya Allah Azza wa Jalla tanpa ada batas, dan Allah Azza wa Jalla selalu hidup. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat-ayat ini menetapkan sifat wajahnya Allah Azza wa Jalla. Bahkan nanti di hari kiamat, di surga kelak, tidak ada nikmat yang paling besar, paling nikmat yang dirasakan oleh orang mukmin kecuali melihat wajahnya Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla menyampaikan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang berbuat ihsan di dalam beribadah, mereka akan mendapatkan husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan mereka akan mendapatkan tambahan. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wa makna ziyadah, apa yang dimaksud dengan tambahan di sini wahai Rasulullah? Qala ladzatun nadhari ila wajhih. Di dalam riwayat yang lain, an-nadhar ila wajhih, yaitu lezatnya melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika disebutkan di sini wa yabqa wajhu rabbik, ini memberikan isyar untuk memberikan rasa penasaran bagi seorang mukmin supaya termotivasi di dalam beramal dan beribadah, sehingga nantinya akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah nikmat yang paling besar. Pada saat orang mukmin melihat wajah Allah, maka lupa semua nikmat yang ada. Semua nikmat yang ada di surga semua terkalahkan dengan nikmat yang melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Itu karena nikmat melihat Allah adalah nikmat yang paling besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ahlussunnah wal Jamaah tentu di dalam menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla memiliki prinsip. Di antara prinsipnya yang pertama bahwasanya itsbatul sifat, itsbatul asma wa sifat yakunu ala tauqif. Yang namanya menetapkan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla itu tauqifi. Apa artinya tauqifi? Artinya tidak boleh kita menetapkan kecuali ada dalilnya yang sahih, dalil dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Tidak butuh pada yang lain. Kenapa demikian? Karena nama dan sifat Allah ini milik Allah Azza wa Jalla, dan kita tidak akan tahu tentang zatnya Allah, tentang nama Allah, tentang sifatnya Allah kecuali diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali diberitahukan oleh Allah Azza
wa Jalla Allah tidak memiliki sampel yang lain. Allah hanya satu, qul huwallahu ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cara untuk kita menetapkan sifat-sifat Allah kecuali ada dalilnya, Al-Qur'an ataupun sunnah yang sahihah. Baru digarisbawahi hadis, tapi hadis yang sahih. Adapun hadis yang lemah kita tidak butuh. Hadis yang sahih saja sudah cukup untuk menetapkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di antara kaidah yang lain yang dijadikan pedoman oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kullu ismin yatadammanu sifatan aw sifat. Setiap nama Allah Azza wa Jalla pasti mengandung makna, pasti mengandung sifat. Jadi misalnya Ar-Rahim atau Ar-Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahman atau Ar-Rahim, maka sifat yang terkandung di dalamnya adalah Allah Azza wa Jalla maha kuat. Tapi ternyata namanya Aziz, tapi dia orangnya lemah, misalnya. Atau namanya baik, namanya Mamduh misalnya. Mamduh atau Mamduh artinya terpuji, tapi kenyataannya masuk di deretan pencuri. Namanya Mamduh pencuri. Nah, orang Mu'tazilah mereka menganggap nama Allah ya kayak sama manusia, cuma nama saja tapi tidak menunjukkan sifatnya. Dan ini adalah kezaliman yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Pasti mengandung sifat. Kemudian di antara kaidah yang penting untuk difahami saat kita belajar asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, itsbatu sifatillah Azza wa Jalla ala muqtada azamatihi wa jalalihi wa la yaqtadi mumathalat al-makhluqin. Ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, termasuk di antaranya adalah menetapkan sifat dzatnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini sifat-sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Dan sama sekali tidak menunjukkan ada kesamaan dengan makhluk. Tidak menunjukkan ada kesamaan dengan makhluk. Jelas makhluk berbeda dengan Allah Azza wa Jalla. Makhluk namanya juga makhluk, beda dengan Allah namanya Khaliq. Allah yang menciptakan, Allah yang maha kuat, Allah yang maha mengetahui, sehingga ilmunya Allah tentu sangat berbeda dengan ilmunya makhluk. Dan masih banyak lagi kaidah-kaidah yang lain yang insya Allah nanti sambil kita belajar kitab ini, sambil kita biidznillah ta'ala belajar dengan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk misalnya asma'ullah la tanhasir, nama-nama Allah Azza wa Jalla itu tidak terbatas dengan jumlah 100 atau 99 sebagaimana dipahami oleh sebagian orang. Nama-nama Allah Azza wa Jalla banyak. Nama-nama Allah Azza wa Jalla banyak yang disebutkan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah. Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. Itu tidak menunjukkan bahwa nama Allah 99. Tapi nama Allah Subhanahu wa taala banyak, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan banyak.
Ada ayat tersebut hanya ingin menyampaikan bagi siapa yang menghitung sampai jumlahnya sekian, 100 kurang 1, nanti akan diberi pahala masuk surga. Itu saja. Adapun nama Allah Azza wa Jalla sangat banyak kalau kita kumpulkan dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi SAW. Allah Ta'ala